Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Hidayatullah dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran yang berjudul Problematika Kronologi Al-Quran. Langsung saja ke pembahasan. Seperti yang sudah kita ketahui, dijelaskan bahwa Al-Quran disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, selaras dengan perkembangan misi kenabiannya. Namun, ketika wahyu-wahyu tersebut dikodifikasi atau dikumpulkan, akan dibahas dalam bab mendatang. Pentahapan wahyu ini tidak tercermin di dalamnya. Meskipun demikian, sejak abad pertama Islam, para sejarawan Muslim telah menyadari urgensi pengetahuan tentang penanggalan atau aransemen kronologis bagian-bagian Al-Quran. Dalam rangka memahami pesan kitab suci tersebut, Abu Al-Qasim Al-Hasan Ibnu Habib Al-Nasaburi, sebagaimana dikutip dari As-Suyuti, misalnya menegaskan bahwa seseorang tidak berhak berbicara tentang Al-Quran tanpa bekal pengetahuan kronologis pewahyuan yang memadai. Pijakan ulama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Riwayat-riwayat yang dipermasalahkan di sini biasanya mengungkapkan bahwa bagian tertentu Al-Quran diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Misalnya, contoh surat ke-8 dihubungkan dengan perang Badar, atau surat ke-33 dengan perang Khandaq, dan surat ke-48 dengan perjanjian Hudaibah. Riwayat-riwayat semacam ini memang merupakan data historis yang amat membantu penanggalan Al-Quran, yang dapat membantu penanggalan Al-Quran. Akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dan umumnya bertalian dengan wahyu-wahyu dari periode Madinah. Sementara riwayat-riwayat yang lain bertalian dengan wahyu-wahyu periode Mekah. Selain jumlahnya tidak begitu banyak, secara historis, data tersebut juga sangat meragukan, pada umumnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak begitu penting, serta tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya gitu. Jadi misalnya dikatakan diwahyukan ketika seseorang buta bernama Abdullah Ibnu Maktum menemui Nabi yang tengah berbincang dengan beberapa pemuka suku Quraisy yang diharapkan dapat dibujuknya gitu. Adapun riwayat-riwayat tentang sebab-sebab pewahyuan asbabun nuzul dalam Al-Quran seperti yang dikumpulkan oleh Al-Wahidi dan disempurnakan oleh As-Suyuti memiliki keterbatasan dan ketidakkonsistenan. Karya-karya tersebut tidak mencakupi semua bagian Al-Quran, hanya sebagian kecil yang terkait dengan sebab-sebab pewahyuan dan sangat rentang terhadap kritik sanad gitu. Sebagian besar riwayat juga mencakup peristiwa kecil yang tidak jelas waktunya gitu, serta banyak inkonsistensi dalam riwayat-riwayat mengenai wahyu pertama dan terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun bahan-bahan tradisional dalam asbabun nuzul, baik yang bersifat historis atau semi-historis maupun legenda, memiliki kelemahan masing-masing, bahan-bahan tersebut tetap dianggap penting dan dapat digunakan sebagian dasar penanggalan Al-Quran dan para sarjana Muslim tradisional. Upaya modern termasuk dari sarjana Barat juga umumnya berangkat dari bahan tersebut, meskipun dalam beberapa kasus pandangan mereka
bisa berbeda-beda. Bahwa maksudnya gini, bahwa selain bahan-bahan tradisional, Al-Quran juga mengandung data yang dapat membantu dalam penanggalannya, meskipun terdapat beberapa peristiwa yang tidak jelas. Al-Quran tetap memuat rujukan historis yang bisa diberi penanggalan. Namun, referensi tersebut dari periode Mekah sangat sedikit dan kurang membantu dalam menentukan kronologis bagian-bagian Al-Quran tersebut. Contoh, misalnya rujukan historis adalah kekalahan Bizantum oleh Persia. Surat ke-30 ayat 2-5 dan ekspedisi militer Abraha terhadap Mekah. Contoh surat ke-105. Kesimpulan dari teks tersebut yaitu adalah rujukan-rujukan historis dari periode Mekah dalam Al-Quran dapat diberi penanggalan lebih akurat dibandingkan dengan periode Mekah. Maksudnya rujukan-rujukan historis dari periode Madinah dalam Al-Quran dapat diberi penanggalan lebih akurat dibandingkan dengan periode Mekah. Gitu. Berkat dukungan sumber-sumber lain, beberapa peristiwa besar seperti perang Badar, perang Uhud, dan perubahan kiblat disebut secara eksplisit atau tersirat dalam ayat-ayat tertentu. Meskipun jumlah rujukan historis tersebut dari periode Madinah juga relatif sedikit. Data tersebut sangat berguna sebagai pijakan awal dalam menetapkan kronologi Al-Quran. Adapun penetapan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam memainkan peran penting dalam menyusun kronologi ayat-ayatnya. Ini terlihat dari konsep nasi mansuh, di mana sarjana Muslim mengakui adanya ayat-ayat yang membatalkan atau ayat-ayat yang menghapus peraturan dalam ayat sebelumnya jika ada kontradiksi. Misalnya ayat yang melarang alkohol seperti Quran surah 5 ayat 90-91 dianggap sebagai ayat terakhir yang menggunakan aturan-aturan sebelumnya tentang alkohol dalam Al-Quran. Contoh Quran surah 16 ayat 66-69. Adapun Quran surah 2 ayat 219 sampai 243. Bahwa doktrin nasi mansuh atau penghapusan ayat-ayat dalam Al-Quran mengalami perkembangan yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam, terutama antara abad ke-8 hingga ke-11, dengan jumlah ayat yang dianggap dinasti mencapai ratusan. Namun dengan seiringnya waktu jumlah ayat yang dinasti mulai berkurang secara signifikan pada masa Imam Suyuti. Jumlah ayat yang dinasti berkurang menjadi 20, dan pada masa Syahwali Allah hanya tersisa 5 ayat. Akhirnya Syed Ahmad Khan menolak doktrin nasi mansuh sepenuhnya, menyatakan bahwa konsep tersebut tidak ada dalam Al-Quran sebagaimana dipahami oleh para fuqaha. Ada begitupun tentang nasi mansuh yang disusun pada masa lalu telah mempengaruhi cara penanggalan ayat Al-Quran dengan memapankan teori tentang kronologi kelompok ayat-ayat tertentu. Meskipun pada periode modern banyak sarjana Muslim menolak doktrin ini sebagaimana dipahami di masa lalu. Gitu. Literatur dalam disiplin tetap dimanfaatkan sebagai panduan besar dalam menentukan penanggalan bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Bahwasannya terdapat berbagai riwayat tentang susunan kronologis surat-surat dalam Al-Quran, tetapi riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan masing-masing mendasar karena hanya fokus pada bagian awal surat tanpa memperhatikan ayat-ayat yang datang kemudian. Riwayat-riwayat tersebut juga sering bertentangan dengan
sumber-sumber lain seperti asbabun nuzul dan nasi mansuh. Namun upaya sarjana muslim dalam menyusun kronologi pewahyuan Al-Quran tetap bernilai. Ada beberapa sarjana modern bahkan beralih dari riwayat-riwayat tradisional dan menyusun kronologi pewahyuan berdasarkan analisis gaya bahasa seperti membedakan periode Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan ungkapan atau panjang ayat. Adapun berbagai riwayat tentang susunan kronologi surat-surat dalam Al-Quran, tetapi kebanyakan riwayat-riwayat tersebut hanya memperhatikan ayat-ayat awalnya saja dari setiap surat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang mungkin berasal dari masa yang berbeda. Hal ini dianggap sebagai kelemahan mendasar, terutama karena bertentangan dengan sumber-sumber lain seperti riwayat asbabun nuzul tadi disebutkan atau literatur nasi mansuh. Namun upaya ini tetap berharga karena telah menjadi dasar bagi studi kronologi Al-Quran. Dalam 2 abad terakhir, karena kelemahan dalam riwayat-riwayat penyusunan kronologi Al-Quran, beberapa sarjana muslim modern lebih memilih pendekatan kritis yang menelaah gaya bahasa Al-Quran. Mereka misalnya mengidentifikasi wahyu periode Madinah berdasarkan ungkapan seperti ya ayyuhalladzina amanu, dan wahyu periode Makkah dengan ya ayyuhan nas. Ya ayuhan nas. Sarjana seperti ini Imam Suyuti dan Ahmad Khan bahkan menolak sebagian riwayat asbabun nuzul, menganggapnya lemah dan lebih menekankan analisis konteks serta gaya bahasa dalam memahami sebab-sebab pewahyuan Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Pamit undur diri. Saya Akbar Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.